Terima kasih, eh, Ibu dan Bapak yang budiman. Semoga sesudah istirahat semakin bersemangat mengikuti seminar tahunan ini. Oke, sebelum kita mendengar paparan sesi kedua ini akan berlangsung sampai pukul 14.30 waktu Jepang atau 12.30 waktu Indonesia. Sesi kedua ini akan disampaikan oleh Ibu Imelda Kudrir Miyashita, SSMID. Beliau adalah sekretaris cabang APP BIPA cabang Jepang. Sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan profil dari Superwoman, Ibu Imelda. Oke, sebenarnya profil Ibu Imelda panjang sekali. Iya, namun saya akan sedikit meringkas dengan saya akan memaparkan pendidikan dari Ibu Imelda, yaitu Ibu Imelda menyelesaikan S1 Prodi Jepang Fakultas Sastra Universitas Indonesia, lalu melanjutkan menimba ilmu untuk S2 di Yokohama National University Fakultas Pendidikan. Ada banyak sekali kegiatan aktivitas pengalaman kerja yang sangat menarik dan membanggakan dari Ibu Imelda. Pada saat ini beliau mengajar bahasa Indonesia di Universitas Waseda, Universitas Senshu, Universitas Kanda, lalu Ministry of Foreign Affairs Jepang, KOI, dan lain-lain. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris 1 APP BIPA cabang Jepang. Seperti kita ketahui, sekretaris itu layaknya seperti tangan kanan. Ya, saya akan memperlihatkan dua buah buku karya tulis dari Superwoman kita. Oke, demikianlah sedikit profil dari Ibu Imelda. Mari kita dengarkan sesi kedua. Ibu Imelda, silahkan. Terima kasih banyak Ibu Susi untuk perkenalannya, dan ya terima kasih sudah tadi memperlihatkan ya buku yang sebetulnya hasil dari kerjasama saya dengan Pak Suyoto dan Pak Ari juga, sebetulnya bukan hanya saya sendiri. Sehingga ini menjadi hasil kerja dari APP BIPA cabang Jepang yang bisa diunduh di laman APP BIPA cabang Jepang. Baiklah, saya akan memulai, mohon beritahu sehingga apakah bisa terlihat atau tidak, karena memang karena kami yang berada di luring di sini ada beberapa orang sehingga kadang-kadang koneksinya sering terputus. Saya rasa sudah bisa. Ini di sini kebetulan lagunya lagi asik sekali. Aku di sini dan kau di sana, ya ternyata kita juga ada banyak yang di sini dan ada juga yang di sana. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Yusli. Terima kasih banyak untuk kedatangannya pada hari ini. Juga di sini ada Ibu Kepala Sekolah, sebetulnya ada Ibu Ari, mungkin sedang sembahyang, lalu ada Ibu Sasaki, penasihat dari APP BIPA, dan juga yang memperkenalkan saya pada Universitas Senshu. Saya sudah lama, oh Ibu Ari ya, terima kasih. Saya akan hari ini dengan tema strategi mendukung pengembangan program internasionalisasi bahasa Indonesia. Sebetulnya saya tidak punya keberanian untuk membicarakan hal ini, tetapi ya karena harus ada yang maju, oke, bolehlah. Saya bukan superwoman, tetapi saya hanya ibu rumah tangga merangkap.
Baiklah, saya akan membawakan materi hari ini dengan memberikan judulnya adalah BIPA di Jepang, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing di Jepang, Kondisi dan Tantangan. Kali ini saya tidak mau memakai kata kendala, karena kendala itu memang pasti ada, tetapi saya lebih memakai kata tantangan. Dalam bahasa Jepang itu sering dipakai challenge. Challenge itu mungkin bisa diterjemahkan menjadi mencoba, tetapi rasanya kurang kuat. Tantangan itu bisa saja menjadi suatu tujuan untuk mencapainya. Sehingga saya memakai judul seperti itu. Dan hari ini saya akan memaparkan dari perjalanan BIPA di Jepang, kemudian kondisi BIPA di Jepang saat ini, dan bahasa Jepang serta karakteristik orang Jepang bagaimana, kemudian tantangan pengajaran BIPA di Jepang sebagai konklusinya. Perjalanan BIPA di Jepang, kalau kita membaca buku makalah dari Profesor Funada Kyoko, kita bisa mengetahui nama-nama misalnya Momotaro atau bukan Momotaro. Sekitar tahun 1500 itu ada orang Jepang yang terdampar di Mindanao dan datang ke Jepang seperti itu. Tetapi kalau kita mau melihat bagaimana bahasa Indonesia itu mulai berkembang, mungkin kita bisa melihat awal mula bahasa Indonesia masuk ke bidang akademis. Kita bisa melihat di sini bahwa cikal bakal yang pertama adalah Universitas Takushoku di tahun 1900. Universitas Takushoku ini sampai sekarang masih tetap mengajarkan bahasa Indonesia. Kemudian tahun 1908 yaitu cikal bakalnya dari Tokyo University of Foreign Studies atau yang kami selalu mengatakannya Gaidai. Kemudian tahun 1921 cikal bakalnya dari Osaka University. Kemudian tahun 1927 cikal bakalnya dari Tenri University. Kemudian cikal bakal Asia University yang sekarang namanya Asia University itu dimulai tahun 1941. Dan yang sekarang kita juga tahu bahwa Pak Suyoto, ketua dari APP BIPA Cabang Jepang, adalah dari Kanda University of International Studies ini didirikan tahun 2000. Dan patut dibanggakan bahwa universitas-universitas yang tercantum di sini semua masih ada sampai sekarang. Masih mengajarkan bahasa Indonesia sampai sekarang. Ini merupakan suatu hal yang patut dibanggakan. Nah, selain daripada kalau kita melihat universitas-universitas ini, kita juga mesti bangga dengan keberadaan yang namanya ada Himpunan Peneliti Indonesia Seluruh Jepang atau disingkat menjadi HPISJ atau dalam bahasa Jepangnya Nihon Indonesia Gakkai. Kami sering mengatakan, ayo nanti kamu ke Gakkai ya. Nah, Nihon Indonesia Gakkai ini merupakan satu-satunya himpunan yang mengumpulkan ilmuwan baik warga Jepang maupun warga Indonesia. Meskipun awal-awalnya memang kebanyakan sebagian besar adalah warga Jepang. Dan mereka merupakan dosen atau pengajar di universitas atau lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan bahasa Indonesia di Jepang. Cukup sulit untuk masuk ke dalam himpunan HPISJ ini karena kami untuk masuk memerlukan rekomendasi dari anggota yang sudah ada. Dicetuskan oleh 3 profesor pada saat itu, yaitu Bapak Kurata dari Universitas Tenri yang tadi saya katakan sudah lama ada, Bapak Ito dari TUFS itu Gaidai, dan Bapak Seki dari Universitas Takushoku. Mereka bertiga yang mencetuskan, terutama Bapak Kurata dari Universitas Tenri. Kemudian pada bulan Desember 1969 diadakan rapat pendirian di Universitas Tenri. Sehingga kalau kita bisa menghitung, memang tahun ini akan menjadi usianya 54 tahun. Kemudian mulai diadakan simposium di tahun 1970 sehingga setiap tahun mereka mengadakan simposium dengan masing-masing anggota mempunyai kesempatan untuk mempresentasikan makalah mengenai Indonesia dalam berbagai bidang, bukan hanya bahasa Indonesia, dan itu terjadi sampai sekarang. Untuk tahun ini akan diselenggarakan tanggal 12 November 2023.
Dan anggota jumlah saat ini sudah bertambah cukup banyak. Setahu saya 3 tahun yang lalu 80-an, sekarang menjadi 101 orang, dan ketuanya adalah Profesor Funada Kyoko. Mungkin Ibu Funada ada, maaf saya tadi tidak menyapa Ibu. Terima kasih untuk bimbingannya selama ini juga. Dan terus, korekara mo yoroshiku onegai shimasu. Kemudian kita lihat di Jepang sudah ada banyak sekali buku pelajaran yang dijual secara umum. Saya hanya mengambil sedikit saja sampel di sini, contoh di sini, buku pelajaran yang masyarakat awam bisa beli dengan karakter masing-masing yang berbeda. Di sini kita bisa lihat buku yang paling sering dipakai mungkin adalah ini, adalah buku dari Funada Kyoko yang cukup interaktif, cukup dipercayai oleh orang-orang untuk menjadi buku panduannya. Ini saya nyalakan ini. Yang ini adalah dari Ibu Funada Yasashi Shokono Indonesia Ko. Kemudian yang saya juga suka untuk membacanya adalah Indonesia Go no Shikumi. Ini adalah dari karangan dari Bapak Furihata dari Gaidai, Tokyo Gaidai ya. Kemudian kita bisa lihat di sini yang terbaru adalah Indonesia Go yang terakhir ini yang saya punya ya. Ini dari Tokyo University. Jadi banyak sekali orang yang membuat buku-buku pelajaran bahasa Indonesia, dan memang masih kebanyakan untuk pemula. Tetapi kita bisa lihat bahwa buku-buku ini ada, berarti ada yang membeli, kan? Jadi kita bisa melihat bahwa untuk belajar bahasa Indonesia di Jepang itu tidak sulit, apalagi kita mempunyai kamus. Kamus-kamus bahasa Indonesia di Jepang cukup banyak. Dari makalah Profesor Funada, saya bisa mengetahui bahwa kamus yang pertama itu Kamus Bahasa Melayu Nippon tahun 1923. Seperti ini. Hurufnya juga masih antik ya. Lalu saya ingat sekali Kamus Merah Putih ini adalah dari Kuro Taniguchi tahun 1985. Di Indonesia banyak sekali dijual dan bahkan sampai difotokopi. Waktu saya belajar bahasa Jepang, ini kamus wajib. Lalu kemudian kita melihat Daigaku Shorin mengeluarkan dari ini adalah Suenaga Sensei dari Daigaku Shorin. Suenaga Sensei juga anggota dari HPISJ. Kemudian kamus yang merah ini kamus yang paling mudah dibawa kemana-mana karena tidak terlalu tebal sehingga mudah dipakai untuk mahasiswa. Ini adalah kumpulan dari dari Profesor Sasaki Shigetsugu yang merupakan suami dari Ibu Sasaki Nobuko yang menjadi penasihat kami. Kemudian sebelahnya adalah kamus yang keluar tahun 2018, cukup tebal, memuat cukup banyak kata dan dipimpin oleh Ibu Funada. Dan yang terakhir saya baru lihat bahwa bulan Mei kemarin ada kamus yang baru terbit yang bernama Indonesia Go Gakushu Jiteng. Kalau tidak salah ini pengarangnya yang sudah berusia 80 tahun lebih. Jadi kita bisa melihat bahwa di Jepang ini untuk kamus juga mudah untuk didapat. Kita melihat kondisi pada saat ini, kegiatan kebahasaan yang terpusat di KBRI atau Atikbud. Boleh ya Pak ya, saya paparkan. Kegiatan kebahasaan di Jepang, bahasa Indonesia tentu saja, yaitu kursus orientasi Indonesia atau yang dinamakan KOI. Ini sudah dibuat sejak tahun 1975. Awalnya memang hanya kumpul-kumpul, minum teh, cerita-cerita, nostalgia, tetapi akhirnya setelah saya masuk, saya agak greget juga sehingga mengajar tanpa ada panduan rasanya kurang srek sehingga saya membuat semacam kurikulum. Kemudian sampai dengan sebelum COVID diadakan di Sekolah Republik Indonesia Tokyo di tempat kami sekarang berada. Terima kasih banyak Ibu Ari sudah mengizinkan kami memakai tempat ini. Kemudian sekarang diadakan secara daring, yaitu 1 tahun 4 semester, 1 semester 10 kali. Secara daring, dan kelihatannya ini akan dilangsungkan terus-menerus secara daring karena ada animo yang cukup besar dari segala penjuru Jepang. Kemudian APP BIPA tentu saja saya
saya rasa teman-teman sudah tahu semua tentang APP BIPA cabang Jepang dan pada tahun 2020 KBRI telah menandatangani MOU dan MOA sebagai dasar kerjasama sehingga APP BIPA boleh dikatakan membantu KBRI dalam semua masalah kebahasaan. Semoga kami yang sedikit ini bisa membantu kerjaan Bapak Yusli ya Pak ya. Kemudian kegiatan APP BIPA secara ringkas kita bisa melihat adalah seminar tahunan yang hari ini kita laksanakan, yang sudah yang keenam. Kemudian sanggar kerja biasa diadakan pada bulan Januari bekerja sama dengan KJRI, termasuk juga baru-baru ini sejak 2 tahun yang lalu diadakan kursus bahasa Indonesia di KJRI. Kemudian ada salam, sapa, dan berbagi, memanfaatkan COVID. Kita memakai ruang Zoom untuk bersapa dan berbagi cerita-cerita di soal pendidikan bahasa Indonesia di Jepang sesama anggota. Dan tentu saja kadang-kadang boleh diikuti oleh bukan anggota ya. Kemudian waskita adalah buletin, kemudian kita juga mengadakan lomba-lomba, kemudian mengadakan penyediaan materi dan survei. Survei ini yang nanti akan saya kenalkan. Selanjutnya adalah Indonesia Club. Sebetulnya ini juga merupakan ide untuk mengadopsi kegiatan di SMP SMA yang disebut dengan Kurabu Katsudo, sehingga berkumpul berbicara minum teh. Ini benar-benar minum teh atau kopi ya tentu saja ya. Tetapi akhirnya karena ada pandemi, ada COVID-19, kita mengadakan secara daring. Secara daring dan kami mengucapkan terima kasih banyak karena banyak sekali teman-teman calon guru calon guru BIPA yang di Indonesia banyak membantu kami untuk menjadi teman bicara orang-orang Jepang yang tergabung dalam Zoom ini. Dan saya yakin di sini ada Mas Islam yang kebetulan hadir di sini juga sering sekali ikut acara Indonesia Club. Kemudian Rumah Budaya Indonesia, tidak perlu terlalu mendetail di sini, tetapi ini merupakan program dari Kemendikbudristek yang sebetulnya lebih memperkenalkan kebudayaan saja, ya. Jadi bentuknya lebih ke seni budaya. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini, RBI selalu berusaha menyelipkan kata-kata bahasa Indonesia yang pasti dalam alfabet. Karena biasanya istilah-istilah diterjemahkan, ditulis dalam katakana, tetapi untuk saya juga ribet sebetulnya, tetapi saya pikir akan lebih baik jika ditulis dalam alfabet, sehingga jika mereka ke Indonesia dan mencari sesuatu yang mereka lihat di acara RBI ini, mereka bisa langsung memperlihatkan, saya mencari ini. Kadang-kadang ucapannya berubah kalau dikatakanakan. Selain sastra juga, sastra Indonesia kami memperkenalkan, selain itu juga memperkenalkan buku atau majalah anak-anak. Kemudian setelah kembali tatap muka pada awal 2023, RBI Luring ini menggandeng KOI, menggandeng APP BIPA dan Indonesia Club dalam satu pertemuan, satu paket ceritanya. Kemudian ada lagi lomba pidato, ini juga setiap tahun diadakan oleh Kanda University of International Studies, tempatnya Pak Suyoto, dan lomba tahun ini akan diadakan tanggal 2 Desember 2023. Ini merupakan semacam target dari guru-guru juga untuk mengikut sertakan murid-muridnya dalam lomba pidato ini. Dan tahun ini judulnya, temanya adalah Pesona Indonesia. Kita bisa bayangkan apa saja yang mereka akan tampilkan dalam pidato mereka. Kemudian yang terakhir adalah komunitas sebetulnya. Untuk komunitas ini KBRI membantu komunitas persahabatan daerah dengan diaspora setempat. Yang pasti saya melihat laporan dari Bapak Yusli setiap saat beliau pergi ke daerah-daerah bertemu dengan misalnya komunitas persahabatan, misalnya Tochigi dan Indonesia begitu ya. Ini merupakan kegiatan seni budaya memang
awalnya, tetapi ada pula yang mengadakan kursus bahasa Indonesia. Yang saya tahu adalah NSI Sapporo, Nusantara Sapporo Indonesia Bunka Koryukai ini diketuai oleh orang Jepang, yaitu Ibu Yazawa, dan didirikan 22 tahun yang lalu. Dan dia mengusahakan supaya ada bahasa Indonesia di situ, dan 2 tahun yang lalu pengajarnya menghubungi saya dan saya berikan buku ini, buku untuk pemula dengan menengah. Dan ternyata saya kemarin mendapat laporan sudah bertambah banyak dan minta dikirimkan bukunya lagi. Rasanya senang sekali mendengar laporan seperti ini, tetapi sebetulnya jika saya bertanya kepada KBRI atau kepada Pak Yusri mungkin juga, atau Ibu Hikita mungkin, ada daftarnya enggak ya Bu ya? Saya rasa belum ada daftarnya, sehingga saya rasa perlu untuk dibuat daftar komunitas-komunitas persahabatan daerah ini, untuk mungkin kalau mereka membuka kursus bahasa Indonesia bisa dibantu pembentukannya. Seperti tadi yang NSI Sapporo ini letaknya di sini, Sapporo. Kelihatan sekali bahwa ada prodi Jepang di Jepang, yang prodi bahasa Indonesia di Jepang ini ada tiga yang terkenal di daerah Kansai, lalu ada dua yang di daerah Kanto, yang Gaidai dan Kuis ini. Kelihatan sekali tidak bisa mencapai daerah Sapporo Hokkaido ini, sehingga kita bisa meminta bantuan komunitas-komunitas ini. Dan saya cukup kaget waktu mendengar laporan dari NSI Sapporo ini, gurunya ada berapa? Ada 20, Mbak. Loh, begitu banyak 20 orang. Ternyata mereka adalah mahasiswa PPI dan mereka juga tidak bisa setiap minggu mengajar, sehingga kadang-kadang harus bergantian. Bahkan setiap minggu mungkin peserta akan berhadapan gurunya lain-lain. Tetapi jika mempunyai kurikulum yang sudah teratur, bisa dilanjutkan terus. Angka ini adalah 4.128 orang adalah jumlah pembelajar bahasa Indonesia di Jepang. Ini berdasarkan hasil survei kami tahun 2021. Ini menunjukkan pada tahun akademik 2020 yang mulai April sampai dengan Maret tahun berikutnya. Yang belajar di universitas ada 3.207 orang. Akademi sekian, dan sekolah atau bahkan umum dan kursus. Dan dari sini saya juga kita mengetahui bahwa dosen orang Indonesia, WNI yang terdaftar sebagai anggota APP BIPA ada 28 orang. 28 orang memang belum merupakan angka yang pasti, karena masih ada orang-orang Indonesia yang tidak tergabung dalam APP BIPA. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada 28 pengajar yang merupakan warga negara Indonesia. Kita bisa lihat di sini bahwa respondens yang menjawab ada 70 institusi yang berupa tentu saja universitas, sekolah, akademi, atau kursus. Dan di situ juga diketahui bahwa yang tergabung di Osaka, KJRI Osaka, yaitu Kansai, daerah Kansai itu ada 29 institusi, dan di Tokyo 41 institusi. Kami berencana untuk mengadakan survei lagi pada tahun ini, tetapi karena kuliah-kuliah tatap muka sudah mulai sehingga waktunya juga kurang, saya kemudian membuat semacam survei kecil-kecilan dengan contoh universitas yang saya teleponi hanya 19 universitas, 19 institusi ya. Ini dari tahun 2020, dari 19 ini jumlahnya 1.780. Tahun ini, per April tahun ini 1.436. Ya, sedikit ya. Memang kalau kita lihat grafnya sedikit, apalagi ini Keio University, setengahnya. Tetapi ternyata ini adalah jumlah satu semester saja. Sehingga ada kemungkinan kalau saya menanyakannya nanti bulan Desember, mungkin ini akan tertutupi atau kurang sedikit. Kita kalikan 2 saja. Banyak yang tidak
mengadakan secara 1 tahun programnya, tetapi hanya semester ganjil dan semester genap. Kita berharap jumlahnya tidak, misalnya berkurang pun tidak banyak kurangnya. Baiklah, kemudian yang perlu saya ketengahkan di sini adalah tadi juga Ibu Liliana mengatakan soal Dharma Siswa. Dharma Siswa tahun 2023 dikirim 19 orang dari Jepang. Kita lihat di sini ternyata yang terbanyak adalah dari Cina. Ini yang saya kumpulkan hanya yang di atas 10 orang saja. Sebetulnya dari 66 negara. Ya, kalau kita lihat sebelum ini waktu pandemi tetap diliburkan, tidak ada Dharma Siswa. Kemudian kita lihat bahwa sebelumnya itu 27 orang Jepang yang dikirim. Biasanya sekitar pendaftar memang sekitar 30-33 orang dan hampir setiap tahun sama 30 orang. Tahun ini sedikit, 19 orang ini sedikit. Nanti saya akan beritahu kenapa alasannya. Kemudian ada acara reuni perdana Dharma Siswa yang dicetuskan, yang dibuat pertama kali tahun 2018. Di sini yang mengelola sebagai ketua panitia ini adalah Pak Ari, Petrus Ari, dan saya merasa bahwa memang perlu acara seperti ini dilanjutkan sehingga kita bisa memakai peserta Dharma Siswa yang sudah kembali sebagai ya perpanjangan kita. Ya. Dan di sini saya mengetahui bahwa Ibu Sato Mariko ini adalah penerima beasiswa Dharma Siswa yang pertama tahun 1975. Tadi ada keterangan dari Ibu Liliana ya. Kemudian Bapak Furihata Masashi yang pengarang buku tadi dan sekarang adalah ketua program bahasa Indonesia di Tokyo Gaidai. Ya, merupakan penerima beasiswa tahun 1988. Kemudian Aso Daisuke adalah pesilat Jepang yang cukup diketahui namanya. Merupakan penerima beasiswa. Apakah sudah terdata semua? Memang belum. Memang pasti belum. Karena kita belum melihat ekspatriat ya. Ekspatriat atau anak-anak yang mesti keluar negeri ikut orang tua kemudian kembali. Kemudian pelaku seni, pelaku bisnis, dan juga kita perlu menghitung Nihongo Partners. Nihongo Partners sebelum berangkat mereka belajar bahasa Indonesia dulu untuk bisa membantu pengajaran bahasa Jepang di sana di Indonesia. Dan saya mau memperlihatkan data ini, data dari Japan Foundation, bahwa pengiriman guru ke Indonesia itu 891 orang dari 2.813 orang sejak tahun 2014 ya, maaf ini salah. Ini bisa kita lihat bahwa yang pergi ke Indonesia ini cukup banyak, lebih banyak daripada negara-negara yang lain. Dan kita bayangkan kalau misalnya 891 orang ini menjadi guru, setelah kembali pun menjadi guru bahasa Indonesia, alangkah bagusnya dan alangkah bahasa Indonesia bisa langsung menyebar kemana-mana. Baiklah, angka tadi bisa ditambah dengan angka ini, 4.673. Ini adalah jumlah peserta dari Indonesia Goken Teisken. Ini adalah peserta UKBI yang saya katakan adalah ala Jepang ya, yang dibuat oleh orang Jepang di Jepang, diadakan di Jepang, bukan UKBI adaptif yang dibuat oleh Badan Bahasa. Mereka mengadakan ujian sejak tahun 1992 sampai 2023 ini, dan tentu saja masih ada, itu diujikan dalam 6 tingkatan setahun 2 kali diadakan. Jadi kita bisa lihat bahwa selama waktu ini hampir 30 tahun, ada sekitar 4.600 ini orang yang sudah bisa bahasa Indonesia sebetulnya ya. Meskipun memang angka ini pasti tidak murni ya, karena ada yang beberapa kali mengikuti ujian. Kita bisa lihat dari sini secara detailnya tahun bulan Juli yang kemarin itu pesertanya 567. Masih kecil, masih sedikit. Yang lulus ya, yang lulus.
tetapi peserta ujiannya 1.365. Memang selama pandemi kelihatan tidak banyak yang mengikuti, tetapi kalau kita melihat dulu, tahun 2017 misalnya, 1.700, 1.500 sekitar ini yang mengikuti ujian uh, kemampuan bahasa Indonesia ya. Uh, ini hanya sebagai sangko sirio, sebagai referensi saja. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai bahasa Jepang dan karakteristik orang Jepang ya. Dari data ini apa yang kita bisa lihat ya. 10 negara dengan pembelajar bahasa Jepang terbanyak di dunia. Indonesia nomor 2. Hanya kurang sedikit dari Cina. Banyak sekali orang Indonesia yang mempelajari bahasa Jepang, padahal kita tahu bahwa bahasa Jepang itu bahasa yang tersulit di dunia. Ya. Kemudian kita lihat perkembangan jumlah sekolah dan pembelajar bahasa Jepang. Perkembangan jumlah sekolahnya ini seperti ini. Pesertanya seperti ini. Kelihatan sekali, sudah banyak juga sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Jepang. Dan kita lihat tujuan atau alasan belajar bahasa Jepangnya apa. Mempelajari bahasa itu sendiri atau kebanyakan yang paling banyak adalah ini, bahasa Jepang itu sendiri atau anime atau manga, J-pop, fashion. Pop culture, kebudayaan pop ini memang merupakan daya tarik tersendiri. Baru setelah itu ya sejarah, mau kerja di Indonesia dengan memakai bahasa Jepang, seperti ini. Ada wisata atau belajar ke Jepang. Alasan-alasan ini kita tidak bisa pungkiri akan kembali ke bahasa Indonesia juga. Apakah ada atau orang Jepang ingin belajar bahasa Indonesia karena bahasanya sendiri, atau apa yang kita bisa, budaya-budaya pop apa yang kita bisa berikan kepada orang Jepang, sejarah, atau bisakah mungkin yang ini, bisakah kerja memakai bahasa Indonesia di negara sendiri, di negara Jepang? Banyak orang orang Jepang yang sudah bisa bahasa Indonesia bertanya kepada saya, Ibu, ada bisa memperkenalkan saya kepada bekerja di mana? Aduh, maaf, saya juga tidak tahu. Ini juga merupakan alasan ya, yang kalau misalnya mudah mencari kerja, mungkin banyak yang mau belajar bahasa Indonesia. Kemudian saya ingin membahas bahasa yang termudah yang dipelajari orang Jepang. Semakin sulit ini, semakin ke bawah semakin sulit. Jadi dikatakan, ayo orang Jepang, banyak-banyaklah belajar bahasa Korea dan bahasa Indonesia karena ini mudah dipelajari loh. Pada kenyataannya, apakah bahasa Indonesia masuk ke dalam ranking bahasa asing yang terbanyak yang dipelajari orang Jepang? Ternyata nomor 1 memang bahasa Inggris. Ini tidak bisa dipungkiri. Bahasa internasional. Tetapi yang kedua adalah bahasa Cina dan yang ketiga bahasa Korea. Ini diambil dari peserta tes kemampuan dari bahasa-bahasa tersebut. Kita bisa lihat juga di sini bahwa ada TOEIC, ada Eikeng, ada HSK dan Chukeng. Ini untuk bahasa Cina, kemudian ada tes topik dan Hangul. Saya inginnya kalau bisa, ini nomor 4 Indonesia dong. Gitu. Mau seperti itu. Nah, tetapi berarti perlu kerja keras. Dan dikatakan memang padahal orang Jepang itu adalah orang yang mau belajar. Dari situs Duolingo ini merupakan dari seluruh Jepang itu, dari seluruh dunia itu orang Jepang yang terbanyak, kedua terbanyak. Ya. Dan yang paling banyak katanya dari Aomori dan Toyama, kemudian yang dari Oita, orang-orang yang berasal dari daerah ini yang paling banyak belajar bahasa. Nah, selanjutnya kita juga mesti melihat karakteristik orang Jepang. Orang Jepang tadi saya telah katakan bahwa suka belajar apa saja, termasuk bahasa. Tapi mereka dalam belajar bahasa lebih kuat dalam visual atau tulisan dibandingkan dengan mendengar dan berbicara. Orang Jepang adalah pemalu. Saya kasih contoh ini waktu kami mengadakan bulan bahasa
tahun lalu, 2 tahun yang lalu, ada lomba-lomba ini. Sudah cukup banyak yang mengikuti, tetapi masih kurang. Ya, mungkin memang kurang promosi. Tetapi yang pasti orang Jepang itu alergi dengan huruf alfabet. Meskipun mereka bisa membaca bahasa Inggris, tapi kalau misalnya kita berikan poster dengan huruf alfabet, mereka tidak mau lihat. Harus ada bahasa Jepangnya dulu gede-gede ini gitu ya. Lalu baru tahu ini poster tentang ini baru dibaca gitu. Jadi orang Jepang itu meskipun bisa bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, tetapi tetap harus ada bahasa Jepang yang bisa menarik dia dulu untuk membacanya. Ya, saya yakin mahasiswa-mahasiswa juga mungkin seperti itu ya. Pasti akan lebih membaca yang berbahasa Jepang. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa karakteristik orang Jepang adalah menjaga privasi. Ini sulit sekali untuk mendapatkan data pribadi, sehingga misalnya kita memberikan tugas mengarang tentang keluarga, kenalkan, nih, banyak mahasiswa yang tidak mau menulis tentang keluarganya. Mungkin broken home, mungkin tidak tinggal dengan bapak ibunya, mungkin, banyak mungkin. Sehingga guru juga harus mengantisipasi hal ini. Juga untuk melakukan survei juga tidak mudah. Misalnya kami tahu bahwa di sekolah A ada bahasa Indonesia, tetapi kami memang tidak kenal dengan gurunya. Kami ingin tahu itu yang mengajar bahasa Indonesia di sana siapa ya? Itu tidak diberitahu. Tidak akan memberikan data tanpa ada surat resmi. Atau yakin bahwa pengumpul data itu adalah institusi resmi. Sehingga perlu ada turun tangan dari KBRI untuk mendapatkan data-data seperti ini. Keempat, suka koleksi sertifikat. Ini merupakan karakteristik orang Jepang yang perlu diketahui bahwa di Jepang itu dalam semua keahlian ada sertifikatnya. Saya mencari ada 1.000 lebih tentang jumlah sertifikat dan kemampuan. Sedangkan untuk bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia, ada 27 jenis. Karakteristik ini sebetulnya merupakan kesempatan untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, tantangannya apa? Kita lihat. Kita perlu untuk mempelajari budaya dan kebiasaan orang Jepang supaya dapat tepat sasaran. Kita harus riset pasar, mengadakan riset. Kita harus mengetahui bahwa tahun ajaran di Jepang itu dimulai April, diakhiri Maret, dan Agustus, September, pertengahan Juli sampai pertengahan September libur. Januari, Februari libur. Ini yang merupakan kendala, merupakan halangan bagi kami untuk mengumpulkan peminat Dharma Siswa. Karena kebetulan tahun ini pendaftaran Dharma Siswa itu diadakan pada bulan Februari. Kami tidak bisa menghubungi mahasiswa-mahasiswa langsung karena high privacy itu sendiri. Mungkin Pak Ari punya nomor dari semua mahasiswanya, tetapi di beberapa sekolah dilarang. Kemudian kita perlu mempelajari lini masa kehidupan orang Jepang. Orang Jepang, SD, SMP, SMA, universitas, kerja, pensiun, itu sudah merupakan agenda mereka, sehingga misalnya di sini mereka pergi belajar ke Indonesia 1 tahun, kembali lagi bagaimana? Apakah menjamin cita-cita mereka untuk selanjutnya? Gitu. Jadi biasanya yang pergi Indonesia adalah orang-orang yang memang mempunyai konjo, mempunyai hati yang kuat untuk menghadapi semua tantangan, sehingga mereka bisa misalnya membuka kantor sendiri atau mencari kerja sendiri. Jadi hidup terencana, kegiatan pun harus direncanakan dari jauh hari, minimal 6 bulan sebelumnya. Kemudian SMA, SMP, SMA internasional ini masih sangat sedikit. Saya mendengar dari mahasiswa yang SMA Toritsu misalnya hanya ada bahasa-bahasa ini. Dia mengusulkan bagaimana kalau memasukkan bahasa Indonesia ke SMA Toritsu. Tetapi tentu ini perlu bantuan dari pemerintah Indonesia yang mengusulkan, bukan dari kami.
Kita lihat di sini Kanto adalah sekolahnya Ibu Tini, Keogi Jukushiki Koko, lalu ada Sakado Koko. Ini ada 3 yang SMA yang mengajarkan bahasa Indonesia. Dan kebetulan dari yang Sakado ini sebetulnya sudah mempunyai kerjasama dengan Lab School SMA Kornita IPB di Bogor. Dan mereka programnya cukup bagus. Kalau kita melihat dari daftar ada 201 sekolah SMP, SMA di seluruh Jepang yang mempunyai kelas internasional. Kalau kita bisa menambah di sini juga 1, 2, ya 5 bahasa Indonesia, alangkah baiknya. Kemudian sister school, perbanyak untuk sistem sister school, terutama di tingkat SMP SMA. Kalau untuk universitas memang sudah banyak ya, tetapi untuk SMP SMA ini masih kurang. Dan SRIT seperti SRIT yang ada di Meguro sini sudah mengadakan kerjasama dengan beberapa sekolah di Tokyo dan sekitarnya. Di sini kita bisa lihat ada sekolah-sekolah SMP SMA yang sudah menggandeng sekolah-sekolah di Indonesia. Tetapi masih sedikit. Tidak ada daftarnya, sehingga perlu ada dibuat daftar. Harus tebar pesona. Saya pinjam foto dari Tini Sang, Tini Kodrat, mengajar di Kota Hino, di Misawa Junior High School. Kita perlu, memang di tiap sekolah ada yang namanya open school ya, membuka untuk calon-calon. Tetapi mereka yang datang ke sekolah, tetapi kalau bisa gurunya yang pergi ke sekolah mereka akan lebih baik lagi. Medsos, apakah kenal dengan Mika Melatika? Ini adalah VTuber namanya. Saya baru tahu VTuber ini 3-4 tahun yang lalu waktu lomba pidato di Kanda. Ada satu yang mengatakan tentang VTuber ini. Baru saya tahu apa sih VTuber? Ternyata seperti ini. Ini virtual YouTubers dengan bahasa Indonesia. Ini ada seperti ini. Banyak, peminatnya banyak sekali. Ada juga mahasiswa saya yang suka karena masuk mengambil bahasa Indonesia karena suka dengan YouTubers orang Jepang yang berbahasa Indonesia. Jadi kita tidak bisa melupakan medsos. Kemudian kesenian, perkenalan kesenian budaya di sekolah-sekolah tingkat SMP, SMA, ini sangat bagus sehingga perlu digalakkan. Ini JBK, Ida Shigeki ini juga merupakan lulusan dari Dharma Siswa. Kemudian jaringan, kita membuat jaringan sehingga ada jaringan antara komunitas-komunitas yang ada sehingga bisa mengadakan kalau mereka membutuhkan kurikulum atau manual dari misalnya ingin mengadakan kuliah bisa kita bantu. Kemudian selanjutnya ini terakhir, di Jepang tidak ada satu orang pun yang tidak sibuk. Namun kalau kita bisa meluangkan sedikit waktu dan pikiran, pasti ada, meskipun sedikit, yang bisa kita sumbangkan. Diaspora Indonesia paling sedikit berusaha mulai dari diri sendiri, yaitu memakai bahasa Indonesia yang baik. Sehingga orang Jepang yang mendengarnya tertarik untuk belajar. Sebagai catatan, ini adalah daftar SEMTA yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan temanya peran strategi bahasa dalam hubungan Indonesia-Jepang, kemudian pembelajaran BIPA yang aktif, kreatif, dan atraktif, kemudian pengajaran BIPA berbasis daring, kemudian penyertaan seni budaya dalam pengajaran BIPA, ada evaluasi pembelajaran BIPA, dan tahun ini adalah strategi mendukung pengembangan program internasionalisasi bahasa Indonesia. Tahun depan, PR untuk kita semua. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Imelda atas pemaparan yang sangat-sangat informatif dan sangat berharga bagi kita semua. Baik, sekarang kita akan membuka sesi untuk pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di dalam chat. Chatnya sekarang sudah dibuka. Oke.
Ada pertanyaan. Ya, saya akan bacakan pertanyaannya. Selamat siang Ibu Melda, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui. Satu, dari catatan APP BIPA, apa saja alasan atau tujuan warga Jepang dan atau warga dunia tertarik belajar bahasa Indonesia? Selain keinginan yang kuat untuk mempelajari hal baru dan mengoleksi sertifikat. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, apa topik bahasa Indonesia yang paling mudah dan disukai, serta sulit dan dihindari oleh pembelajar Jepang selain alergi huruf Latin? Oke, dan juga ada lagi satu pertanyaan lagi. Oh, bukan satu, ada beberapa pertanyaan lagi. Nomor 3. Wah, banyak sekali pertanyaannya. Eh, apa indikator pembelajar Jepang telah menguasai bahasa Indonesia? Indikatornya apa? Oke. Nomor 4. Apa perbedaan yang paling mencolok dari mata uji UKBI dan UKBI ala Jepang? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Eh, Saya berikan pertanyaan dari Bapak Asep Wijaya. Silakan Ibu Imelda. Baik, terima kasih Ibu Susi. Pak Asep, saya tunggu di sini loh Pak Asep. Terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, Ya, memang apa saja alasan tujuan warga Jepang atau warga dunia tertarik untuk belajar bahasa Indonesia? Kalau orang Jepang, biasanya ada yang banyak yang masuk lewat seni. Mereka senang dengan senian Jepang Indonesia, misalnya eh, mau belajar gamelan atau mau belajar tari. Kemudian mereka pergi ke Indonesia, tapi sebelum pergi atau waktu pergi ke Indonesia, mereka belajar bahasa Indonesia. Itu ada. Kemudian alasan apa ya? Sebetulnya ada juga yang karena mau belajar bahasa asing, tetapi eh, mereka tidak tahu mau belajar bahasa asing apa dan bertanya kepada gurunya dan dikasih tahu bahwa bahasa Indonesia itu yang paling mudah. Jadi ingin belajar, tetapi ingin belajar yang mudah. Gitu. Itu cukup banyak. Eh, Sedikit yang apa ya ingin mengetahui bahasa Indonesia karena ingin bekerja dengan bahasa Indonesia dari awal itu sedikit ya. Jadi ke- kebanyakan mereka mempunyai teman orang Indonesia lalu ingin supaya bisa berkomunikasi. Itu banyak sekali, terutama orang-orang yang sering pergi ke Bali. Mereka sudah pergi ke Bali, kembali di Bali banyak orang Bali yang bisa bahasa Jepang sehingga tidak sulit untuk berkomunikasi. Tetapi setelah kembali mereka pikir, oh saya ingin belajar bahasa Indonesia supaya bisa berkomunikasi dengan mereka dan bisa lebih akrab lagi. Itu banyak, cukup banyak. Saya rasa setiap institusi juga berbeda ya. Ada kalau dari universitas sebetulnya kalau apa keinginan yang untuk mempelajari bahasa Indonesia, kenapa tertarik belajar bahasa Indonesia itu kalau di universitas yang pilihan, yang mata kuliah pilihan itu biasanya hanya karena untuk mengambil SKS. Tetapi kalau di tempat lain, misalnya tempat kursus atau KOI, di KOI itu yang kursus dari KBRI dan Japinda ini kebanyakan mereka memang senang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Jadi dengan adanya daring, KOI secara daring ini sudah berlipat ganda pesertanya sehingga saya merasakan ini adalah kesempatan untuk lebih mempromosikan bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan kedua. Apakah topik bahasa Indonesia yang paling mudah dan disukai serta atau yang sulit yang dihindari oleh pembelajar Jepang? Topik bahasa Indonesia yang paling disukai apa ya Pak Ari ya? Biasanya sih yang pasti soal makanan. Kalau berbicara soal makanan itu istilah yang sulit pun hafal. Itu saya juga senang sekali kalau sudah mengajarkan soal makanan, soal nasi goreng, ayo makanan ini, atau kadang-kadang kalau untuk level yang lebih atas, saya katakan, tolong kamu membuat resep, membuat nikujaga gitu dalam bahasa Indonesia. Itu mudah untuk mereka. Tetapi kalau untuk misalnya
mengarang soal pemikiran tentang sesuatu itu akan sulit gitu. Yang yang sulit yang selain alergi huruf Latin ya. Ini alergi huruf Latin itu sebetulnya untuk poster-poster biasanya ya. Kalau untuk pelajaran mungkin tidak terlalu. Yang sulit ya biasanya yang mungkin banyak bahasa Inggrisnya juga. Kadang-kadang orang kalau mahasiswa itu perlu berarti harus belajar bahasa Inggrisnya juga ya, istilah-istilah ekonomi, politik, sosial itu juga akan sulit. Saya lanjut dengan yang ketiga, apa indikator pembelajar Jepang telah menguasai bahasa Indonesia? Ini sulit karena kita harus lihat dulu levelnya ya, level pemula, menengah atau level atas. Tetapi kalau saya, kalau saya ya, saya tidak tahu yang lain pengajarnya saya. Apakah pembelajar Jepang telah menguasai bahasa Indonesia atau tidak? Apakah dia bisa memakai kamus atau tidak? Perubahan konjungsi itu bisa atau tidak? Perubahan me itu bisa atau tidak? Kalau sudah bisa, saya rasa nanti tinggal apa ya, memperbanyak kosakata saja. Tapi kalau dia belum bisa, misalnya misalnya apa ya, bahasa misalnya mendapat, memecah, tuh kan, memecah itu kan pecah katanya. Pecah dia tahu, tetapi memecah dia tidak tahu. Itu berarti belum menguasai bahasa Indonesia. Itu kalau saya ya, tapi mungkin yang lain berbeda. Yang keempat, apa perbedaan yang paling mencolok dari bahasa mata uji UKBI dan UKBI ala Jepang? Sebetulnya ini ya ada yang soal tahun lalu soal evaluasi sudah dibahas. UKBI Jepang ini memang agak khusus. Semuanya perintah dalam bahasa Jepang, semua perintah dalam bahasa Jepang dan lebih ke apa ya, menerjemahkan. Jadi istilah Jepang ini kalau diterjemahkan menjadi apa atau kata ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang menjadi apa, itu yang pasti ya. Itu berbeda dengan UKBI di Indonesia. Kalau di UKBI di Indonesia semua bahasa Jepang, bahasa Indonesia kan. Oleh karena itu, sulit sekali orang Jepang mengikuti ujian UKBI yang adaptif yang di Indonesia karena perintah-perintahnya pun mereka tidak tahu. Kalau di UKBI ala Jepang yang dibuat oleh Hipubi namanya, ini semua dalam bahasa Jepang perintahnya. Saya rasa begitu. Apakah sudah puas, Pak Asep? Bagaimana, Bapak Asep? Oke, terima kasih banyak. Ya, saya setuju dengan Ibu Imelda tentang KBI. Ya, oke, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Ida Widya. Sebelumnya, Ibu Anyan memberikan pendapat bahwa kalau siswa dari Ibunya Anyan, yaitu siswa untuk program beberapa perusahaan, hampir semua manajer dan prestir yang kerja di Indonesia. Itu alasannya, alasan untuk pergi belajar bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan dari Ibu Ida Widya. Terima kasih Ibu Ida Widya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana pengevaluasian yang dilakukan oleh pihak Jepang untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia bisa diakui sehingga bisa memvalidasi kemampuan berbahasa Indonesia? Adakah rencana pihak APP-BIPA Jepang memberikan masukan untuk membuat UK-BIPA? Pertanyaan yang cukup menantang. Oke, silakan Ibu Imelda. Terima kasih Ibu Ida Widya ya. Ini pertanyaannya sulit sekali sehingga eh, kalau saya sebagai pribadi tentu saja tidak bisa menjawab, tetapi evaluasi yang dilakukan oleh pihak Jepang untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia ini biasanya dilakukan oleh gurunya sendiri, kan? Jadi gurunya mempunyai standar sendiri dan uh, misalnya untuk misalnya kelas-kelas kelas atas, kelas bawah, kelas biasanya kami memakai nama Nyumong, Shokyu, Chukyu, Jokyu ya dibagi tiga.
Itu ya untuk Shokyu sampai mana, untuk Chukyu sampai mana, dan untuk Jokyu sampai mana ya. Uh, Level awal, menengah, atau atas ya, melanjutan. Itu biasanya dari gurunya sendiri yang membuat. Tetapi ya agak sulit karena memang kita tidak mempunyai apa ujian yang ya yang mudah diikuti oleh orang Jepang ya, yang mudah untuk diikuti orang Jepang sehingga memang dari APP BIPA Jepang sendiri sudah apa ya memikirkan soal itu, tetapi sulit ya Pak ya. Sulit ya untuk membuat UKBIPA itu, dan seandainya APP BIPA Jepang misalnya bisa membuat, tentu saja ini pakai bahasa Jepang ya. Maksudnya eh, maksudnya ini dikhususkan untuk orang Jepang. Tidak bisa diikuti oleh orang dari warga negara lain, kecuali mungkin Pak Mas Islam itu bisa bahasa Jepang sehingga bisa ikut mungkin. Kalau tidak, sama saja seperti waktu saya belajar Duolingo, saya belajar bahasa Belanda, tetapi memakai bahasa Inggris. Jadi saya banyak salahnya di bahasa Inggrisnya, bukan di bahasa Belandanya. Nah, seperti itu kan. Jadi lewat beberapa apa namanya medium gitu ya. Jadi ini akan memerlukan waktu yang lama untuk merencanakan, dan yang pasti kita sendiri tidak mempunyai, saya tidak tahu, tolong perbaiki kalau kasih tahu kalau saya salah, bahasa Indonesia tidak mempunyai misalnya untuk level pemula 1.000 kata, level menengah 4.000 kata, level atas 10.000 kata, itu tidak. Saya belum tahu. Mungkin ada, saya tidak tahu. Tetapi karena itu saya sebetulnya menunggu-nunggu buku dari Ibu Elsa, ya, Ibu Esra yang mengumpulkan 2.000 kata untuk level awal. Gitu. Paling tidak kita bisa membuat soal dari situ kan. Gitu. Terima kasih. Saya Terima kasih Bu Imelda. Mungkin kita sebetulnya sudah pernah bertemu di tahun 96 sampai 2004 di Tokyo. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita tentang pengevaluasian BIPA. Iya betul Ibu ya, Ibu Widya ya, Ibu Ida, saya ingat sekali kok mukanya. Mudah-mudahan kita bisa ini ya. Ya, Tapi sebetulnya ya memang itu bagus sih kalau misalnya kita bisa membuatnya, tetapi perlu dana juga yang tidak sedikit. betul. Iya, betul sekali. Panjang ya. Dananya itu loh. Betul. Ya, terima kasih Kecuali Bu kalau Imelda. kerja bakti semuanya. Iya. Terima kasih Bu Imelda. Iya, terima kasih Bu Ida. Baik, Ibu Ida Widya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana, apakah masih ada pertanyaan, Ibu-ibu dan Bapak-bapak? Kita masih mempunyai waktu sedikit, mungkin satu pertanyaan lagi. Bagaimana dengan yang hadir di sini? Oh, silakan. Mau bertanya dari sini? Silakan. Oh iya boleh. Kebetulan penanyanya Mas Islam ini dari sini nih, dari dengan nama Petrus Santoso. Enggak di itu. Saya masukkan dulu, maaf. Pertanyaan dari Bapak Islam. Beliau adalah orang Mesir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparannya dan kesempatannya yang dikasih untuk saya. Izinkan saya bertanya, dan pertanyaannya sedikit lebih ke pengajaran bahasa Indonesia kepada orang Jepang. Tadi dipaparkan oleh Ibu bahwa yang dipakai oleh orang Jepang ada materi berbentuk visual dan juga ada yang berbentuk buku. Nah, sekarang
kalau setelah Ibu mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Jepang, yang terkait eh, apa namanya, keterampilan mendengar, eh, ketika Ibu mengajarkan ada banyak perbedaan antara eh, alfabet dan katakan atau alfabet orang Jepang. Nah, seperti misalnya huruf R dan L dan sebagainya. Apakah ada tantangan jika ibu mengajar orang Jepang, ada sebuah kosakata yang tidak bisa diucap oleh orang Jepang? Nah, sekarang setahu saya belum ada application atau aplikasi yang membantu orang asing untuk mendengar kosakata bahasa Indonesia sendiri di rumah. Harus dia eh, harus dia bertanya dulu kepada gurunya atau kepada teman Indonesianya untuk mengetahui pelafalan yang benar eh, tentang kosakata itu. Nah, apa saja yang Ibu lakukan ketika ada hal yang seperti itu? Ya, begitulah pertanyaan saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Hai. Terima kasih banyak. Mungkin ini untuk belajar pendengaran ya, Hai. maksudnya ya. Ya, eh, sekarang saya minta tolong Mas Islam mengatakan telur, Telur. telur. Hai, telur. Bisa, iya kan? Bisa kan? Ya, Bisa. Hai. bisa. Karena tidak bermasalah antara R dan L. Hai. Ya, ya, memang itu sebetulnya telur ini memang agak sulit untuk bahasa orang Jepang. Itu eh, merupakan apa ya? Sebetulnya bawaan dari lahir karena mereka tidak membedakan L dan R dalam bahasa Jepangnya itu tidak ada gitu. Jadi mau tidak mau memang sulit untuk orang Jepang belajar itu gitu. Jadi memang harus latihan sendiri dan kalau saya tidak memaksakan sepanjang artinya tidak apa ya tidak berbeda. Misalnya eh, misalnya yang pakai bahasa cali, cari mestinya cali, tapi dia katakan cali. Kita sebagai orang Indonesia tahu bahwa cali itu tidak ada. Jadi oke, oh kamu salah ya. Itu cari gitu. Jadi memang harus banyak latihan saja supaya banyak diperbaiki gitu. Yang saya pernah ajarkan sebetulnya adalah kata terlambat. Terlambat itu R dan L itu R dan L itu menyatu jadi satu itu sulit sekali untuk orang Jepang. Jadi saya katakan kita daripada dia putus asa karena tidak bisa mengatakan terlambat gitu ya. Lebih baik begini, satu saja. Terlambat aja deh. Akhirnya jangan diucapkan. Terlambat aja, tapi waktu kamu tulis harus pakai R ya gitu. Nanti orang Indonesia juga terlambat kamu terlambat. Orang Indonesia juga tidak sadar bahwa tidak ada R-nya di situ. Jadi tidak apa-apa. Karena itu juga kan bahasa orang Indonesia lebih banyak mengatakan kata telat daripada terlambat ya. Itu juga orang Indonesia mungkin malas untuk mengatakan R di situ. Jadi ya ada memang apa ya semacam handicap gitu ya, semacam memang tidak bisa diubah lagi. Sama seperti saya waktu belajar bahasa Jepang pun banyak orang Jepang, orang Indonesia yang tidak bisa mengatakan tsu, tsu ya, misalnya atsumaru gitu ya, atsumaru, atsui gitu. Tsu itu sulit gitu. Sehingga banyak yang mengatakan cu 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 apa tuh cu acui acui itu sulit ya. Dan itu sulit sekali hanya bisa diperbaiki dengan banyak latihan. Jadi ya soal aplikasi itu mungkin bisa dibuat, tetapi sekali lagi untuk membuat bantuan-bantuan seperti aplikasi bantuan seperti itu sulit sekali dan memakan waktu. Bisa diterima mahasiswa jawabannya? Oke, terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, dan juga terima kasih Ibu Imelda atas pemaparan yang sangat berharga. Masih ada sisa sedikit waktu. Kalau boleh, saya ingin bertanya. Maaf. Ya, tadi Ibu Imelda menyebutkan tentang salah satu tantangan adalah perlu dibuat daftar komunitas. Itu adalah daftar komunitas yang di Jepang. Eh, Biasanya karena Ibu Imelda sangat pintar dan pengalaman juga luas, saya ingin tahu apakah ada solusi atau ada pemikiran khusus tentang itu perlu dibuat daftar komunitas ini. Bagaimana caranya untuk bisa membuat daftar komunitas ini? Karena saya Eh, rasa juga sangat penting untuk kita semua ya. ya. Bagaimana caranya? Caranya satu, ikuti Instagram dan Facebooknya Pak Yusli. Itu paling mudah. Jadi begitu Pak Yusli, oh sedang ke komunitas persahabatan di mana, itu langsung dicatat. Masalahnya saya tidak langsung mencatat. Nah itu yang salah. Tetapi eh, memang mungkin kita hanya bisa minta bantuan dari Pak Yusli untuk kalau bertemu dengan mereka mempromosikan ada loh APP BIPA, ada loh kami menyediakan buku-buku apa Rona Pesona seperti ini, silahkan kami bisa membantu mengirimkan ke tempat kalian, dan pada kenyataannya sudah ada yang saya tahu Bapak Yusli pernah membawa 20 buku ya Pak, berat-berat ke mana gitu untuk bagikan buku itu. Jadi karena memang buku ini kan memang hasil dari APP BIPA tetapi dibiayai loh oleh KBRI dari budgetnya Bapak Yusli sendiri. Jadi ini merupakan kegiatan gabungan antara atas Adikbud dengan APP BIPA, sehingga mungkin kami tidak bisa berkeliling ke seluruh Jepang, tetapi Pak Yusli, titip Pak Yusli kalau pergi keliling Jepang, tolong promosikan juga gitu. Dan mungkin memang perlu ada orang yang bisa apa langsung menuliskannya sehingga bisa didata. Kekurangannya orang Indonesia itu adalah membuat data. Itu memang sangat apa ya? Mendata itu pekerjaan yang memang makan waktu, makan tenaga, tetapi kalau tidak langsung dikerjakan, akhirnya ya keteteran kata orang Jawa ya. Jadi tahu-tahu udah banyak aja yang tidak dikerjakan. Sehingga alangkah baiknya, atau sebetulnya cara saya juga sering ada itu, semua info-info yang baru saya dapat itu saya langsung capture, screen capture pakai ini, sehingga bisa langsung dibuat catatan. Tapi memang harus ada apa, secara rutin harus membuka dan harus mencatat lagi sedikit. Saya merasa sangat senang dengan NSCI Sapporo ini karena kebetulan orang yang menghubungi saya itu adalah anggota dari WIBJ, adalah perkumpulan wanita di Jepang yang aktif di Facebook, dan salah satunya lalu kemudian dia menghubungi saya mau ini, oh boleh silakan ayo. Jadi eh, hubungan, siapa yang tahu, misalnya ada seorang yang tahu, saya punya teman ini, tolong dikenalkan saja langsung dengan APP BIPA, sehingga bisa di apa ya, bisa terjaring, bisa dibuat koneksinya, membuat jaringannya lebih cepat. Terima kasih. Saya rasa begitu saja. Terima kasih Ibu Imelda. Baik, karena ya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya sudah mencapai ya, pukul 2.27. Oke, saya kembalikan waktu ke Pak Pelwara, Bapak Ari Santoso. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Imelda. Terima kasih atas paparannya Ibu Imelda dan Ibu Susi. Terima kasih kami moderator.